Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu PP dan CGP yang hebat semuanya. Sebelumnya pertama-tama sebelum kita mulai acara diskusi virtual pada sore hari ini, Bapak Ibu, mohon salah satu dari Bapak Ibu ada yang memimpin doa dulu Bapak Ibu. Monggo, siapa yang memimpin doa? Bisa raise hand atau siapa langsung yang memimpin doa Bapak Ibu? Monggo. Tidak ada yang raise hand ini. Bapak-bapak, monggo Bapak-bapak memimpin doa, Bapak-bapak, Bapak Badril, Bapak Subairi, monggo. Monggo Pak Subairi. Mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang akan kita lalui nanti bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, terutama untuk anak didik kita. Ala hadiniyah wa niyatun sholihah. Al-Fatihah. Siratal. Cukup Bapak. Apa mau dilanjut Pak? Dilanjut istiqomah Pak. Terima kasih Pak Subairi atas Pak Subairi. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati tim pengajar praktik, ada Ibu Nur Ikhwatin, ada Ibu Arini Susana, kemudian teman-teman CGP yang hebat semuanya. Semuanya kalau saya lihat dari Kabupaten Bondowoso nih, Bapak Ibu. Pertama-tama mari kita mengucapkan bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sore ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diskusi virtual eksplorasi konsep modul 1.1 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai Bapak Ibu, karena ini pertemuan pertama kita Bapak Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya seperti yang terpampang di situ, Misbahus Surur, bisa panjenengan panggil yang depan, bisa yang belakang, monggo, yang mana Bapak Ibu. Kalau yang paling pendek yang belakang. Nih. Kemudian sehari-harinya saya guru di SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi Bapak Ibu. Mungkin ada yang sedang pas jalan-jalan ke Banyuwangi, monggo mampir-mampir ke rumah saya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan saya akan mendampingi Bapak Ibu sebagai fasilitator yang nantinya akan bertemu secara virtual Bapak Ibu, secara virtual selama 6 bulan ke depan Bapak Ibu. Semoga 6 bulan ke depan ini Bapak Ibu semuanya diberi kelancaran, tidak ada kendala apapun sehingga semuanya bisa lulus 100% Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum dimulai masuk ke materi, saya sudah memperkenalkan diri. Monggo Bapak Ibu memperkenalkan diri, kita juga biar sama-sama saling kenal, karena tidak kenal maka tidak sayang Bapak Ibu. Kita mulai dari tim PP, monggo Bu Nur Ikhwatin memperkenalkan diri Bu. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Teman-teman CGP hebat, perkenalkan di sini saya Nur Ikhwatin. Saya berasal dari SD swasta yang ada di Kecamatan Wonosari, yaitu SD Darut Thalaba. Nah, di sini saya sebagai guru kelas 4. Mungkin Bapak-bapak ada yang
lewat daerah sana, monggo diaturi mampir ke SD Darut Thalabah. Mungkin itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Ikhwatin. Monggo Ibu Arini Susana selanjutnya. Wonten Bu Arini, monggo. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Arini Susana, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Uringin, juga bertempat tinggal di Uringin. Mungkin beberapa CGP ada yang tahu dengan rumah saya, dan mungkin dari Bapak atau Ibu ingin bermain ke rumah saya, monggo. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Fasil dan juga untuk rekan-rekan CGP hebat. Selamat belajar dan semoga selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Arini perkenalannya. Lanjut, saya mulai dari CGP-nya Ibu Nur Ikhwatin ya. Ibu Anisah Nurdiana. Sing pundi Bu Anisah? Ya, Bapak. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anisah Nurdiana. Sekolah saya SD Negeri Sumber Suko 1, Kecamatan Kelabang. Tempat tinggal saya di Bondowoso. Saya mengajar guru sebagai wali kelas 4, Pak. Sekian. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Panggilannya Bu Anissa apa Bu Nurdiana ya? Ibu Anissa, Pak. Bu Anissa. Oke, terima kasih Bu Anissa. Lanjut Bapak Muhammad Haidir Fansuri. Monggo Bapak. Bapak Muhammad Haidir. Apa enggak? Beliaunya itu Pak. Ada acara kan? Ada acara sambil tidak dengar mungkin Pak. Oke, lanjut dulu Ibu Novi Arianti. Ibu Novi, ada Bu Novi? Ibu Novi? Nah, kita skip dulu. Bapak Subairi, monggo Bapak Subairi. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Subairi. Tempat dinas saya di SD Gunung Bapak. SDN Gentong 1, Kecamatan Taman Krocok. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah ini yang baru kemarin kepala sekolah. Tempat tinggal saya di Kecamatan Wonosari, tepatnya di Desa Tangsil Wetan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang kebetulan lewat Wonosari atau ke Tangsil atau mungkin bahkan ke Kecamatan Taman Krocok bisa mampir ke sekolah kami. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Subairi. Satu ketanggung dengan Bu Nur Ikhwatin ya Pak ya? Dekat rumahnya dengan Bu Nur Ikhwatin Pak? Ya lumayan lah Pak, tetangga kecamatan. Terima kasih ya Bu Subairi. Kemudian Ibu Umi Rofiko. Monggo Ibu Umi, ada Bu Umi? Iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umi Rofiko. Saya berasal dari sekolah SDN Wonoboyo 1. Saya mengajar sebagai wali kelas 1, bertempat tinggal di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Sekian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi. Kemudian lanjut Bapak Arik Wadiono. Monggo Bapak Arik. PP-nya Ibu Arini. Bapak Arik, ada Bapak Arik? Ada.
Oke, monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ari Wagiono dari SDN Sumber Janting 2, Kecamatan Wringin. Saya wali kelas 2. Tempat tinggal saya di Bondowoso. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Arik. Kemudian lanjut Bapak Badril. Monggo silakan Pak Badril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Badril Munir dari SDN Banyuhulu 1, Kecamatan Wringin. Untuk tempat tinggal saya, Desa Wringin, Alhamdulillah satu desa dengan Bu Arini Susana. Tetangga ya Pak ya. Ya, tetangga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badril. Kemudian lanjut Ibu Farah Nur Kamilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Farah Nur Kamilin, biasa dipanggil Bu Farah. Saya saat ini mengajar kelas 5 di SDIT Kuntum Insan Cemerlang Bondowoso. Saya beralamatkan di Taman Sari, daerah Hotel Ijen View. Terima kasih. Terima kasih Ibu Farah. Ijen Hotel Ijen View ya. Di Banyuwangi juga ada sih Bu. Namanya sama tapi. Itu yang arah ke Ijen berarti Bu hotelnya. Kan Bapak di daerah kota, di Taman Sari. Namanya Ijen View gitu ya. Iya, hotelnya aja. Ijen View-nya arah ke Ijennya sudah tuh. Namanya sama. Oke, terima kasih Bu Farah. Kemudian Ibu Mary Fitrianingsih. Bu Mary ada, Bu Mary? Oke, ada Bapak. Terima Monggo. kasih Pak untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Mary Fitrianingsih. Biasa dipanggil dengan Bu Mary. Saya mengajar di SDIT Kuntum Insan Cemerlang Bondowoso. Dan di SDIT ini saya diamanahi sebagai guru mapel khususnya mata pelajaran matematika. Dan alamat tinggal saya di daerah Kembang, Bapak. Terima kasih. Dan salam kenal untuk Bapak Ibu CGP lainnya. Sepertinya yang lain sudah saling kenal ini, Bapak. Bu Mary tadi satu sekolah dengan Bu Farah ya berarti ya? Oke, betul Pak, satu sekolah. Oke, siap. Terima kasih Bu Mary. Lanjut yang terakhir Ibu Nurdina Kamelia. Monggo Ibu Nurdina. Udah Ibu Nurdina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Nurdina Kamelia, panggilan sehari-hari Budina. Saya kesehariannya mengajar di SMP Negeri 2 Pakem. Mata pelajaran yang saya ajarkan matematika. Kemudian alamat saya di Bondowoso Kota, tepatnya di Gang Sosial Jembatan Kironggo, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Muhammad Haidir Fansuri, apakah masih belum bisa menyuarakan kekenalannya? Atau Ibu Novi Arianti? Oke, siap Bapak. Oh, siapa dulu? Ibu Novi dulu sudah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Novi Arianti. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Kelabang. Alamat tinggal saya di Desa Karanganyar, Barat Polsek Tegalampel. Saya bertetangga sebelah dengan Ibu Nur Ihwatin. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Salam kenal semua. Terima kasih. Tinggal Pak Haidir ya. Barusan sepertinya terkeluarkan dari mungkin sinyalnya. Pak Haidir, bisa mendengar suara saya Pak Haidir? Apa masih ada acara Pak Haidir ya? Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, lanjut Pak Haidir.
Bapak Ibu, saya mohon izin share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Sudah terlihatkah di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu apa yang saya share screen-nya terlihat? Sudah muncul nggih? Sudah Bapak, sudah muncul. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sore ini kita akan melakukan diskusi Bapak Ibu. Diskusi virtual terkait modul 1.1 seperti yang saya share tadi pagi Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan diskusi virtual tentang ini. Kami dari fasilitator Bapak Ibu ketika kegiatan rukol maupun nanti diskusi virtual, nanti Bapak Ibu akan full diskusi, Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu, karena ini mungkin pertemuan pertama, nanti tidak masalah Bapak Ibu, cuma nanti kedepannya Bapak Ibu, nanti untuk teman-teman PP ketika karya atau ketika pendampingan individu, nanti bisa memperkuat pada teman-teman JGB. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, kami tim Fasil itu untuk penilaiannya itu adalah berdasarkan keaktifan Bapak Ibu, berdasarkan keaktifan Bapak Ibu. Kemudian yang kita lakukan di sini Bapak Ibu, itu dipantau dari BPGB Bapak Ibu, Nah, makanya nanti ketika kita melaksanakan diskusi virtual seperti ini Bapak Ibu, waktunya contoh yang hari ini waktunya 2 JP dengan 1 JP-nya sama dengan pembelajaran di kelas 45 menit. Dengan nanti kita 90 menit Bapak Ibu. Kita tadi mulai jam 15 lebih 10. Nanti berarti kita selesai sekitar minimal itu berarti 16.40 nih Bapak Ibu. 16.40. Nah, selain itu Bapak Ibu, ketika kita rukol atau diskusi virtual di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk teman-teman CGP itu harus aktif semuanya. Nanti kita sampaikan dulu yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini kesepakatan belajar kita selama rukol atau selama diskusi virtual Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian nanti yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang berikutnya, berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, tidak boleh berebut nih Bapak Ibu. Nanti bisa kita sepakati ketika ingin bertanya atau berpendapat, nanti Bapak Ibu bisa raise hand, menggunakan fitur raise hand. Kemudian berpartisipasi penuh Bapak Ibu. Saya butuh Bapak Ibu nanti untuk pelaporan saya juga kepada BPGB Bapak Ibu sebagai bukti keaktifan panjenengan ketika kegiatan ini Bapak Ibu wajib on cam, kecuali PP. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami, untuk PP itu tidak wajib on cam Bapak Ibu, tidak apa-apa. Semua yang teman-teman PP itu off cam tidak masalah. Tapi untuk yang teman-teman CGP itu wajib on cam. Jika ada kendala on cam, misalkan karena kondisi sinyal atau kondisi-kondisi yang lain, nah itu mohon nanti bisa mengkonfirmasi dulu kepada PP-nya. Ada kegiatan apa misalnya, tapi Bapak Ibu mohon
karena jadwal sudah di-share, Bapak Ibu bisa lebih mengatur waktu Bapak Ibu. Karena nanti kami juga kesulitan jika kami menilai keaktifan Bapak Ibu, tapi dari Bapak Ibu teman-teman CGP kurang aktif atau lebih banyak off cam. Nah, itu nanti kita juga karena ini dipantau dari BPGP Bapak Ibu, kami juga tidak bisa membantu lebih kepada Bapak Ibu CGP. Itu mohon bisa diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang bergembira. Jika ada permasalahan keluarga jangan dibawa ke sini Bapak Ibu. Intermezzo Bapak Ibu. Jadi kita di sini intinya adalah berdiskusi Bapak Ibu, berdiskusi. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti kalau saya lihat rata-rata itu teman-teman CGP ini guru SD, ada yang guru SMP 1 orang, kemudian guru SMK yang dari CGP-nya 1 orang, 1 orang. Nah, Bapak Ibu itu yang kali ini kan pukul 15 ini, sebelum kita lanjut kita bikin sepakatan dulu Bapak Ibu. Pukul 15 yang jelas kisi-kisinya untuk waktu diskusi virtual atau kegiatan kita selama daring Bapak Ibu, itu tidak boleh di jam aktif mengajar Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak ada alasan ketika ada jam KBM izin untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Itu tidak ada, itu betul-betul dilarang oleh dari pusat, dari BPGP seperti itu. Kecuali misalkan minggu depan atau waktu-waktu ini ketika minggu seumpama ada jadwal rupol, misalkan kita sepakati pagi, tidak masalah, tidak masalah Bapak Ibu, karena dari teman-teman misalkan libur seperti itu. Nah, ini kita sepakati dulu Bapak Ibu. Untuk kedepannya kita mengadakan ketika rupol ataukah ketika diskusi virtual seperti ini, kira-kira siang atau sore seperti ini, ataukah malam Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi masukan Bapak Ibu? Monggo. Kalau teman-teman dari guru SD mungkin agak fleksibel ya, karena siang sudah selesai. Mohon izin Bapak. Monggo Bu Farah. Kalau di sekolah kami, sore itu masih ada jam pelajaran. Jadi baru selesai itu sekitar 4:30 sore. Oh, karena kita full day gitu. Jadi kalau jam seperti ini ya bisa setelah sholat asar atau malam lah gitu. Kalau pagi sampai siang itu sepertinya full mengajar gitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, kalau sore itu setiap hari full ya? Bu Farah ini guru kelas, berarti full ya Bu ya? Jadi dari jam 7 sampai jam 3 itu pendampingan pada siswa itu full. Jadi setelah sholat asar masih bisa. Oh ya. Kalau yang lain? Monggo masukannya Bapak Ibu. Atau diam saya anggap clear ngoten. Monggo masukannya Bapak Ibu. Yang dari SMK, Bu Novi, kalau di SMK ada kayak full day? Kalau SMK pulangnya tuh 15.30 Bapak, 3:30 seperti itu. Sudah jam 7 sampai jam 3:30 seperti itu Pak. Mungkin kalau saya sore enggak apa-apa, malam juga enggak apa-apa, monggo. Bu Nurdina yang SMP 2 KBM sampai jam berapa Bu? Bu Nurdina SMPN 2 Pakem? SMP 2 Pakem Pak. Nggih. Ya, sampai jam berapa Bu? Sampai jam 2. Oh, jam 2 siang. Nggih. Pun begini Bapak Ibu, nanti di grup akan saya polling lagi nggih, Nanti kalau sore Bapak Ibu,
kita rata-rata kan 2 JP nggih, kecuali rukol. Rukol itu 3 JP. Nanti kalau yang rukol itu 3 JP, berarti 45 kali 3 Bapak Ibu. Itu kalau sore akan nabrak maghrib ya, akan nabrak maghrib. Sehingga nanti kalau pas rukol waktunya 3 JP, mau enggak mau kita harus malam nggih. Malam biar enak juga itu pada isya Bapak Ibu nggih. Sehingga tidak nabrak waktu sholat ya. Nah, kalau malam itu kita mulai jam 7 lah. Isya sekarang kan sekitar 18.30 ya. 18.30 Isya kita santai nanti jam 7-an. Tapi kalau yang itu 2 JP sore bisa. Kalau sore bisa. Nanti kalau sore Bapak Ibu biar enak juga seperti tadi masih tunggu-tungguan, nanti kita jadwalkan mungkin 15.30 Bapak Ibu. Yang saya lihat untuk yang SMK juga sudah pulang 15.30, kemudian yang SDIT juga bisa di kira-kira kalau 15.30 Bu Farah bisa nggak kira-kira Bu Farah ya kalau 15.30 seumpama sambil jimit gitu anak-anak enggak masalah Bu Farah. Jam berapa Bapak? 15.30. Oh, insya Allah bisa. Oke. Jadi kalau mungkin kita sepakat seperti itu Bapak Ibu, kalau kegiatannya itu jumlah JP-nya 2 JP, nanti kita bisa sore nggih. Start 15.30 sehingga malam itu kita gunakan untuk full istirahat. Karena biar bagaimanapun kalau malam itu kurang efektif juga sih Bapak Ibu nggih. Mungkin yang punya anak kecil, punya keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian kalau itu memang seperti rukol 2 itu kita butuh waktu 3 jam pelajaran, itu kita harus siap malam nggih, harus siap malam. Kalau malam kita start sekitar jam 7 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu nggih, sepakat kira-kira Bapak Ibu? Setuju Pak, setuju. Oke. Kita mulai untuk materi untuk diskusi hari ini Bapak Ibu. Nggih. Diskusi hari ini capaiannya adalah di sesi pembelajaran ini kompetensi lulusnya yang dituju Bapak Ibu, teman-teman guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, teman-teman guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian untuk capaian umum modul, ini Bapak Ibu, teman-teman CGP juga bisa melihat di LMS juga ada untuk capaian-capaian ini. CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Untuk capaian khusus, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki satu, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodrat. Jadi Bapak Ibu, secara garis besar Bapak Ibu kami sampaikan bahwa apa yang dipelajari selama PGP ini selama 6 bulan Bapak Ibu, bagaimana kita guru penggerak nanti betul-betul menjadi guru yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Nah, yang berpihak pada murid. Kami sampaikan juga untuk agenda hari ini Bapak Ibu pembukaan. Tadi sudah perkenalan, kemudian capaian-capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, nanti refleksi dan dialog Bapak Ibu secara total sekitar 50 menit, nggih. Kemudian ditambah refleksi dan umpan balik 10 menit sehingga 1 jam ke depan Bapak Ibu. Selama 1 jam ke depan kita akan full berdiskusi Bapak Ibu. Nanti mohon semuanya aktif nih, semuanya aktif Bapak Ibu agar
saya juga enak ketika menilai Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu membantu saya untuk menilai Bapak Ibu memberikan nilai yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nah jadi tujuan pembelajaran tadi, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, ini untuk yang aktivitasnya tadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kesepakatan belajar kita sudah. Nah, untuk bahan diskusi Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan pemantik yang butuh kita diskusikan di sini Bapak Ibu. Yang butuh kita diskusikan di sini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, ini juga kalau Bapak Ibu tadi pagi sudah membuka ruang diskusi virtual, nah Bapak Ibu akan menemukan pertanyaan pemantik ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Kita diskusikan satu persatu Bapak Ibu. Karena ini ada 4 item, nanti saya sambil kontrol timernya Bapak Ibu, sehingga keempat-empatnya ini bisa kita diskusikan bersama. Nah, untuk yang pertama nanti kita bebaskan siapa yang ingin berpendapat di pertanyaan yang pertama, siapa yang kedua dan sebagainya Bapak Ibu. Langsung saja nanti panjenengan raise hand. Untuk yang pertama Bapak Ibu, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Monggo nanti satu teman CGP memberikan pendapatnya, yang lain menanggapi Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan pemantik pertama. Monggo, siapa yang ingin berpendapat? Sekali lagi, di sini tidak ada pembenaran, tidak ada salah-salahan, kita berdiskusi secara open di sini Bapak Ibu. Monggo, silakan Ibu Novi Arianti untuk pertanyaan pemantik yang pertama Ibu. Baiklah, terima kasih. Menurut saya menuntun itu adalah membersamai peserta didik kita. Jadi membersamai itu maksudnya kita dari awal sampai akhir, sampai anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya, seperti itu Pak. Terima kasih, luar biasa Ibu Novi Arianti. Yang lain, monggo. Ingin menambahkan boleh, ingin menanggapi boleh. Monggo Ibu Farah. Silakan. Sama seperti Ibu Novi, dari kata menuntun ini, sebagai seorang pendidik, saya membersamai siswa. Jadi ada komitmen untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak. Terima kasih Bu Farah, membersamai siswa, ada komitmen untuk terlibat secara aktif untuk pendidikan anak. Terima kasih. Yang lain silahkan Bapak Ibu. Monggo, yang lain Bapak Ibu. Tidak perlu takut salah nih Bapak Ibu. Di sini kita berdiskusi. Monggo Pak Badril. Terima kasih Bapak. Menurut saya kata menuntun itu adalah sebuah tindakan mengarahkan atau membimbing seseorang atau sesuatu dengan lembut dan penuh perhatian. Mungkin bisa diartikan kepada seseorang itu kita sebagai pendidik, yaitu kepada anak didik kita.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Badril menuntun dengan lembut untuk kepada peserta didik Pak Badril. Yang lain menambahkan atau bisa menanggapi Bapak Ibu. Monggo Bu Anissa. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan menambahi mungkin sama dengan apa yang sudah disampaikan dari teman-teman CGP tadi. Kalau penuntun dalam proses pendidikan artinya membimbing juga membersamai yang mana setiap anak memiliki potensi, sehingga seorang pendidik itu harus mampu menuntun, membersamai, membimbing agar potensi anak itu semakin muncul, Bapak. Mungkin itu. Terima kasih Bu Anissa. Membimbing, membersamai, di mana setiap PD punya potensi, agar potensi dari setiap anak itu semakin muncul. 1, 2, 3, 4. Coba satu lagi Bapak Ibu dari Saya Bapak. Main. Monggo silakan Ibu Umi. Menurut saya itu menuntun sama seperti yang lain ya Pak, seperti kata lainnya membimbing, ataupun memberi tindakan, ataupun membersamai, memperbaiki kondisi siswa menjadi lebih baik. Dan selain itu juga mendidik, memotivasi siswa, memperbaiki kondisi siswa, seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Umi Rofiko. Ada kata baru memberi motivasi kepada siswa. Ya. Memberi motivasi kepada siswa. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik kedua. Nah, bagaimana kata menuntun saya manai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, di daerah Panjenengan, Bondowoso itu rata-rata Jawa apa Madura ya Bu ya, Bapak Ibu ya? Mayoritas Jawa apa Madura Bapak Ibu ya? Madura Bapak. Madura ya? Madura Bapak. Madura Bapak. Oh nggih, kalau di Banyuwangi suku Osing Bapak Ibu, sehingga di sini juga untuk pembelajaran bahasa daerahnya juga bahasa Osing di sini. Kalau di situ mungkin bahasa Madura Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ketika kegiatan P5-nya juga sosial budaya juga terkait dengan suku Madura. Monggo Bapak Ibu untuk pemantik kedua, bagaimana kata menuntun saya manai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Monggo Bapak Ibu. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi di mana budaya luar itu juga sangat mudah sekali masuk melalui anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak SD pun juga karena sudah dipegangi HP sendiri-sendiri. Nah, bagaimana di sini konteks budayanya menuntunnya bagaimana? Monggo Bapak Ibu pendapatnya. Bu Mary, silakan Bu Mary. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, di pertanyaan kedua itu apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan sosial budaya di daerah saya. Mungkin menyambung sedikit tadi jawaban dari Bapak Ibu Guru CGP tentang menuntun, tentang arti dari menuntun, yaitu membersamai atau mendampingi seperti itu, Pak. Jadi yang dapat saya lakukan adalah mengenalkan kepada siswa-siswa tentang sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar Bondowoso. Misalkan kita mempunyai salah satu program contohnya outdoor learning Pak. Jadi misalkan suatu kelas berkunjung ke salah satu tempat wisata sejarah yang ada di Bondowoso. Katakanlah misalkan Gerbong Maut. Jadi kita itu tidak hanya mengenalkan kepada anak-anak ini loh nak yang namanya Gerbong Maut. Jadi kita itu sekaligus juga menceritakan asal-usul, menceritakan latar belakang bagaimana sejarah Gerbong Maut tersebut terjadi. Jadi
apa ya? Jadi sekaligus memberikan informasi yang kompleks tentang sosial budaya yang terjadi di daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Mary. Ada program outdoor learning dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dan konteks sosial budaya. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau bisa sharing terkait yang poin nomor 2. Silakan Pak Subairi. Ya, terima kasih Bapak. Kata menuntun untuk di daerah kami, terutama di sekolah saya, karena kebetulan di sekolah saya itu daerah pegunungan, sama halnya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mary, bahwa kami ketika proses belajar mengajar, mengajak anak didik itu mengenal lingkungan, yang kebetulan di daerah saya, daerahnya daerah pegunungan Pak, jadi langsung ke alam. Kita menjelaskan secara detail, secara konkret tentang alam itu, baik itu tumbuhan, sungai, bahkan pegunungan gitu Pak. Sehingga anak-anak bisa memahaminya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Bairi. Di sini ada penyesuaian dengan lingkungan sosial, di mana sekolahnya dekat dengan daerah pegunungan sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tinggal. Luar biasa sekali. Monggo, tadi ada Bu siapa tadi ya? Barusan Bu siapa nih? Monggo yang lain, Bapak Ibu, silakan. Baru 2 ini. Iya Pak, saya. Oh, Bu Nurdina tadi, monggo. Ya. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita harus bisa berusaha mempengaruhi karakter pada masing-masing peserta didik Bapak. Jadi dalam membentuk karakter peserta didik itu kita harus menunjukkan keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Misalnya bagaimana kita sebagai seorang guru mendidik muridnya dengan cara bertutur kata dengan yang baik, bersikap dengan baik, menyampaikan materi dengan baik. Juga kemudian untuk yang bisa juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada pada daerah tersebut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurdina. Ada nggak program khusus di sekolahnya Ibu terkait untuk mewujudkan atau merelevankan konteks sosial budaya ini? Atau pembiasaan setiap hari mungkin? Siapa Pak? Saya Pak. Nurdina, masih Nurdina. Iya, kebetulan kan memang daerah sekolah saya SMP Negeri 2 Pakem itu daerah geografis cenderung ke pegunungan ya Bapak. Jadi cenderung anak-anaknya itu memang rata-rata Madura, juga kebudayaan di sana, di situ ada wisata alam, di situ tancak kembar, contohnya seperti itu. Dan kebanyakannya memang untuk cara berbicara anak-anak sehari-hari, karena memang ada pegunungan tidak sama dengan anak kota Pak. Jadi memang masih ada sedikit lah ya tutur kata yang masih belum baik, mungkin karena ya kan kondisi sosial mungkin di keluarganya Bapak. Jadi orang tuanya kan cenderung tidak mengajarkan sehari bahasa yang baik. Jadi pembawaannya seperti itu. Jadi terbawa untuk ke keseharian di sekolah. Oke. Ya. Terima kasih Bu Nurdina. Yang lain Bapak Ibu silakan. Masih 3 orang, kurang 2 orang lagi lah. Monggo. Saya Bapak. Oke, silakan Bu Umi. Di daerah tempat saya mengajar itu sangat kental dengan keagamaan dan budi pekerti ya Bapak. Nah, anak zaman sekarang itu sedikit kesadaran mereka tentang lingkungan. Contoh ada tamu ataupun ada guru di depan mereka, mereka itu sekarang sedikit kurang peka. Nah, akhirnya di sekolah saya itu menerapkan membudayakan salaman. Kalau ada orang baru ataupun guru yang datang itu anak-anak
diberikan contoh pertama kali diberikan contoh, diberikan arahan untuk seperti itu. Akhirnya sekarang dan untuk seterusnya ada budaya tentang salaman itu. Seperti itu, Pak. Itu budaya salamannya ketika pertama kali pagi itu apa bagaimana, Bu? Kalau guru itu pagi kan, Pak, datangnya. Nah, awal-awalnya itu anak-anak itu semacam kayak acuh. Ada guru baru datang ataupun apa, itu acuh, sibuk sendiri, main sama temennya, kayak gitu. Mereka itu anggap saja kan ini memberikan contoh yang baik seperti itu ya, Pak. Ya. Kalau ada tamu kan nggak enak kalau dibiarkan cuma dilihat seperti itu. Jadinya di sekolah itu membudayakan salaman, wajib salaman seperti itu. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali, Bu Mirofiko. Program yang dibudayakan di sekolah ini sulit sekali memang membudayakan suatu kebiasaan yang baik, Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, untuk yang poin kedua, ada yang ingin menyumbangkan pendapatnya? Monggo. Monggo Bu Novi. Terima kasih. Budaya kalau di SMK Negeri 1 Kelabang itu setiap pagi kita diberi amanah tugas piket untuk menyambut siswa. Jadi siswa masuk itu disambut dengan oleh beberapa guru, kita saling mengucapkan salam dan bersalaman seperti itu. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Ibu Novi, luar biasa sekali penyampaian dari Bapak Ibu CGB yang hebat. Memang di sini apalagi di konteks yang saat ini di mana teknologi itu dan informasi sangat mudah sekali didapat, Bapak Ibu. Sangat mudah sekali untuk budaya-budaya luar yang mungkin belum tentu cocok dengan budaya kita yang ada di Indonesia itu sangat cepat sekali ditanggap oleh anak-anak dalam mungkin tanpa kita sadari, bahkan orang tua pun mungkin tidak menyadari bahwa anak-anaknya itu secara tidak sadar menerapkan atau melakukan budaya-budaya yang kurang pas bagi lingkungan kita, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, nanti selain panjenengan Bapak Ibu semuanya memberikan alasan mengapa mempertimbangkan itu, berarti nanti Bapak Ibu juga harus menjelaskan secara sekilas kodrat alamnya yang bagaimana, kodrat zamannya yang bagaimana, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pemantik ketiga, ada yang ingin memberikan pendapatnya, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu. Silahkan. Bu Mary, silakan Bu Mary. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin menjawab untuk soal pemantik nomor 3. Mohon diluruskan Bapak jika jawaban saya ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini, Bu. Kita diskusi. Sudah lurus saja. Silakan. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam ini menurut saya seperti lingkungan sekitar, itu salah satu contoh dari kodrat alam. Lalu kultur budaya dan juga karakter yang dimiliki oleh masing-masing anak, entah itu dari karakter sikap ataupun karakter bagaimana cara dia belajar. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mempertimbangkan kodrat alam tersebut karena tiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, entah itu karakter sifat maupun cara belajarnya, seperti itu. Dan untuk kodrat zaman itu berubah-ubah gitu kan. Ilmu yang didapat dulu ketika saya sekolah, dan ilmu yang didapat ketika anak-anak
saya sekolah sekarang itu sangat jauh berbeda. Mungkin karena dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang, sehingga anak-anak sekarang itu belajar dengan sangat mudah. Bahkan mungkin tanpa guru, mereka itu bisa mengakses ilmu dari mana aja dan kapan saja menggunakan handphone masing-masing, seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Mary, luar biasa sekali. Tadi Bu Novi angkat tangan duluan tadi, raise hand, monggo Bu Novi. Nggih, terima kasih Bapak. Menurut saya kodrat alam dan kodrat zaman itu, kodrat alam itu peserta didik sesuai dengan kodratnya. Jadi memang setiap siswa itu memiliki kultur yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman itu siswa selalu mengikuti zaman yang terus maju dari tahun ke tahun, seperti itu. Jadi dari kita dulu masih kecil sampai sekarang kan itu selalu berbeda, seperti itu, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, seperti itu Pak. Oke. Dengan pengertian itu, kira-kira menurut Bu Novi, mengapa kita ketika mendidik itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, Bu Novi? Mempertimbangkan kodrat alam itu karena yaitu Bapak, setiap peserta didik itu kan berbeda-beda. Jadi berasal dari daerah yang mana ya, dari berbagai macam daerah seperti itu, dengan kultur budaya di rumah masing-masing itu berbeda, seperti itu Pak. Oke, lanjut. Halo. Ya Bu Novi, masih ada tambahan? Oh sudah cukup. Silakan Pak Badril. Ya, terima kasih Bapak. Kalau menurut saya, kodrat alam itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan anak usia dini. Karena hal ini merupakan kodrat alam modal dasar bagi perkembangan diri anak. Dengan mengenali dan memahami serta mengembangkan kodrat alam, anak dapat mengekspresikan dirinya sendiri dengan percaya diri, bahagia, seperti itu. Jadi untuk mengembangkan kodrat alam ini juga dapat membantu anak mengatasi tantangan hidup yang akan dihadapi di masa depan. Terutama pada zaman sekarang, digitalisasinya sudah sangat pesat. Dan untuk kodrat zaman ini pentingnya menyesuaikan pendidikan anak dengan kodrat zaman itu, menyesuaikan anak tadi yang disampaikan siapa gitu ya, lupa. Itu untuk mempersiapkan anak menghadapi perubahan. Jadi dengan menyesuaikan pendidikan anak dengan kodrat zaman, anak dapat belajar hal-hal yang bermanfaat, aktual dan aplikatif bagi kehidupannya. Selain itu, menyesuaikan pendidikan anak dengan kodrat zaman juga membantu anak beradaptasi, berinovasi, serta berkontribusi. Jadi itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Badril, luar biasa sekali. Dengan itu, baik kodrat alam dan kodrat zaman, menurut Pak Badril adalah membantu anak dapat menghadapi tantangan hidup di masa depan. Jika mudah beradaptasi, dapat berinovasi untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Terima kasih Pak Putri. Lanjut Bu Farah, silakan Bu Farah. Terima kasih Bapak kesempatannya. Sama seperti jawaban yang disampaikan oleh teman-teman CGP yang lain, hanya menambahkan saja, jika anak yang daerah geografis pegunungan, maka pendidikan di sini disesuaikan dengan yang lebih banyak belajar di alam.
Jadi berbeda dengan daerah yang perkotaan seperti yang saya hadapi saat ini, saya harus mencari tempat atau lokasi yang sesuai dengan pembelajaran. Jadi kalau misalnya anak-anak yang di daerah pegunungan, mereka tidak hanya belajar tentang alam sekitarnya, tetapi juga mendapatkan pembelajaran tentang inovasi pembelajaran media teknologi melalui dari handphone. Jadi itu masuk dalam kodrat zaman. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan pendidikan di kelas dengan media teknologi sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan zaman melalui pendidikan yang lebih baik dan lebih maju. Tapi dengan tetap mempertimbangkan potensi, karakter, gaya belajar, dan lingkungan sehingga kita mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna, tetapi harus dengan pendampingan. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah, luar biasa sekali. Selain memanfaatkan teknologi, juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada dengan pendampingan dari Bapak Ibu Guru. Lanjut. Tadi, sebentar, Ibu Nurdina bocor suaranya. Saya mute dulu ya. Pak Subairi, silakan Pak Subairi. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi, memang pada dasarnya kita sebagai manusia, anak-anak didik kita, sesuai kodratnya masing-masing anak tidak sama tentunya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, untuk itu kita harus tahu terhadap kemampuan dan kekurangan anak didik kita, sehingga kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan yang lain, sehingga kita harus mengetahui, karena dari masing-masing anak tentunya karakter dan kodratnya tidak sama. Terus yang saya tentang kodrat zaman, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, tentunya seiring dengan waktu, dengan zaman, kita harus terus berinovasi, terus mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga seperti kita ketahui, kurikulum pun dari waktu ke waktu terus berubah, mungkin sebentar lagi akan berganti lagi, kan seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita harus terus mengikuti keadaan pada saat ini. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry sebagai sebentar. Oke. Untuk penyesuaian kodrat zaman, menurut Pak Ferry kita harus selalu berinovasi sehingga kita sendiri ya sebagai seorang guru yaitu juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada Bapak Ibu. Oke, satu lagi Bu Anissa, silakan Bu Anissa. Terima kasih Bapak. Sebenarnya dari teman-teman JGB sudah menjawab semuanya, hanya menambahkan saja Pak. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena sebenarnya kalau kita mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, jadi kita dapat membentuk pendidikan itu pendidikan yang holistik dan relevan, Bapak, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih Bu Anissa. Intinya agar kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Sangat bervariatif sekali pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Memang kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan di setiap anak Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang nomor 4, pertanyaan pemantik nomor 4. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berhamba pada anak. Mungkin ini apa itu namanya bisa saling sambil kita refleksi ya, kita sambil refleksi apakah selama ini yang kita lakukan sebagai guru apakah sudah relevan dengan pemikiran KHD ini, pendidikan yang berhamba kepada anak,
setelah Bapak Ibu membaca modus 1.1 pada eksplorasi konsep sebelumnya, peran Bapak Ibu sebagai pendidik seperti itu. Monggo, siapa yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ada yang berpendapat, Bapak Ibu? Silakan Pak Suberi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini pendapat saya, nanti mungkin dikoreksi Pak. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksakan kepada anak didik kita apa yang harus kita tunjukkan. Artinya apa yang kita ingini tidak bisa memaksakan kepada anak didik kita. Kita harus mengetahui, seperti yang saya katakan tadi, karakter masing-masing anak, sehingga kita bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga tidak bisa satu kelas itu pun harus sama seperti itu. Jadi harus dipilah satu persatu atau bahkan beberapa kelompok, sehingga kita bisa mengetahui dan mengikuti apa yang kelebihan dan kekurangan anak tersebut. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Pak Suberi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita harus tahu perbedaan karakter anak dan harus tahu karakter dari masing-masing anak, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Mary, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu memiliki pengertian pendidikan yang berfokus atau berpusat pada peserta didik atau kepada siswa. Jadi mungkin sama seperti Bapak Subairi tadi, yaitu kita itu tidak bisa memaksakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, karena masing-masing anak itu sudah memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda seperti itu. Dan pendidikan yang berhamba pada anak ini menurut saya memiliki hubungan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kurikulum pendidikan yang ada pada saat ini, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar, Bapak. Jadi di mana kurikulum Merdeka Belajar ini menekankan kepada kebebasan belajar bagi para siswanya, seperti itu. Terima kasih Bu Mary. Pendidikan yang berfokus kepada siswa, karena siswa memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, di mana ditekankan kebebasan belajar untuk peserta didik, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Lanjut, Pak Badril. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ini hanya menambahkan dari teman-teman Pak Subairi, Bu Mary. Pendidik yang berhamba pada anak tidak hanya mengakui kebutuhan siswa untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga memahami bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan potensinya sendiri yang perlu kita pahami dan dikembangkan. Jadi dengan begitu, kita sebagai pendidik dapat memberikan support dan bantuan tepat yang kepada perkembangan anak tersebut. Jadi dalam konteks ini, pendidik berperan aktif dalam memposisikan diri sebagai fasilitator, bukannya sebagai otoritas tunggal yang mengendalikan proses belajar. Jadi sebagai pendidik, tugas kita adalah untuk memfasilitasi pengetahuan dan pemahaman, bukan untuk memaksakan cara kita sendiri. Ini mungkin hanya sebagai tambahan Bapak, sesuai dengan konsep pendidikan yang berhamba pada anak yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kita sebagai pendamping dalam proses belajar mereka. Terima kasih Bapak. Siap, luar biasa sekali Pak Badril.
tambahan pendapat di mana setiap PD itu atau peserta didik memiliki potensi yang unik masing-masing anak, dan guru tidak berfungsi sebagai otoritas tunggal dalam pembelajaran di kelas, tapi sebagai fasilitator. Luar biasa sekali. Oh, mohon maaf, barusan ke off ya mic saya ya. Oke, lanjut Bu Farah, silakan. Hanya sedikit menambahkan dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman CGP. Dari sini saya lihat bahwa nilai-nilai yang sudah diterapkan ya, itu sangat baik untuk perkembangan anak terutama di sekolah. Jadi saya sebagai pendidik harus memahami pemikiran anak, karakter anak, sosial, emosional, dan spiritualnya anak. Jadi dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi murid. Itulah yang menurut saya pendidikan berhamba pada anak. Jadi memberikan kepuasan dalam belajar pada siswa. Terima kasih Bu Farah. Bahwa setiap anak itu harus kita pahami masing-masing karakternya, baik sosialnya, kemudian spiritualnya, bahkan harus kita juga memahami sehingga kita dapat memberikan kepuasan dalam pembelajaran. Terima kasih. Cocok dengan yang disampaikan Pak Badri tadi, bahwa Pak Badri berpendapat tiap PD memiliki potensi yang unik. Nah, kita sebagai guru bukan sebagai otoritas tunggal, tapi sebagai fasilitator. Oke. Lanjut, ada Bu Umi Rofiko, silakan Bu Umi. Sedikit menambahkan saja ya Pak, karena ini semuanya sudah dijawab oleh teman-teman CGP. Nah, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi kepada siswa, karena tujuan pendidikan kita adalah murid-murid dan murid. Itu saja Bapak. Siap, terima kasih Bu Umi. Apa yang kita lakukan harus demi murid. Nah, murid dan murid. Menurut Bu Umi, terima kasih Bu Umi. Lanjut Bu Nurdina, silakan Bu Nurdina. Pak, terima kasih. Sebenarnya sama jawaban saya dengan teman-teman. Jadi kita dalam mendidik murid kita harus memperhatikan karakter masing-masing anak yang mungkin berbeda-beda Pak, dari minatnya, bakatnya. Tidak mungkin kita nanam padi tumbuh jagung, ya pasti padi tumbuhnya padi, jagung tumbuhnya jagung. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak padi untuk tumbuh jagung. Istilahnya begitu Pak. Jadi kita betul-betul menghamba kepada anak, yaitu tadi mengetahui minat bakat, karakter siswa anak, sosial anak. Jadi yang nanti mungkin terbentuk dari pembelajaran sehari-hari kita yang berbentuk tadi pembelajaran diferensial. Jadi dikomplekskan dengan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi mungkin garis besarnya sama dengan teman-teman semua. Jadi kita betul-betul menghamba pada anak. Jadi memang kita harus tahu anak ini satu-satu karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana. Jadi kita melayani siswa itu berdasarkan itu. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Nurdina. Ada satu tambahan poin di sini yang saya tangkap adalah di situ, walaupun yang tadi itu aslinya juga mengarah ke sini, yaitu pembelajaran diferensial atau pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, di mana kita memperhatikan karakter anak yang berbeda-beda. Tidak mungkin menanam padi tumbuh jagung, menurut Bu Nurdina seperti itu. Oke. Atau ada istilah lagi, jangan mengajari katak itu terbang dan jangan mengajari burung itu untuk berenang. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik 4 ini. Sekarang kita coba kembangkan Bapak Ibu. Kita coba kembangkan dari 4 pemantik ini Bapak Ibu. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi di situ, yang intinya kita harus dapat memperhatikan karakter anak yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaan pemantik untuk pengembangan Bapak Ibu. Kita tahu di Indonesia ini Bapak Ibu, dalam satu kelas itu rata-rata berapa peserta didik Bapak Ibu? Dalam satu kelas. Kalau di SD di sana berapa Bapak Ibu? Satu kelas itu ada berapa peserta didik? Berapa siswa? 25.
Kalau di gunung itu 28. ada yang 5, Pak, ada yang 10. Satu kelas, Pak? Satu kelas. Oh, anu ya, apa daerah pegunungan, Pak ya? Iya, daerah pegunungan, Pak. Oke. Kalau yang agak kota, SDIT berapa SDIT? 25 sampai 28 siswa per kelasnya. Sampai 28 siswa. Yang dari teman-teman SMP, Bu, siapa tadi ya? Yang dari SMP tadi ya? SMP Bu Nurdina, berapa kelas, Bu? Kalau alhamdulillah kebetulan di sekolah saya muridnya sekitar 28-30 sudah Pak memenuhi. 30. 30. Iya. Di SMK, Bu Novi SMK satu berapa? Kalau di SMK itu sesuai jurusan favorit, Bapak. Jadi kalau jurusan favorit itu bisa ada yang 2 kelas, ada yang 1 kelas, seperti itu. Kalau yang di SMK itu, SMK Kelabang yang favorit itu sepeda motor. Jadi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu 2 kelas dengan siswa 28 sampai 30 sampai 35. Sedangkan yang jurusan baru buka jurusan itu APHP itu siswanya hanya 8, seperti itu Pak, hanya 6, seperti itu. Kalau yang jurusan ITL sama akuntansi itu 35, seperti itu Pak. Jadi tidak rata, seperti itu Pak. Okay. Nah, Bapak Ibu, saya ingin pendapat dari Bapak Ibu terkait masih pada pertanyaan pemateri yang keempat yang kita coba kembangkan di Bapak Ibu. Pendidikan yang berapa pada anak, di mana kita harus memperhatikan masing-masing karakter anak untuk kita yang intinya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sejumlah siswa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Nah, ini saya ingin Bapak Ibu sharing. Yang jelas secara logika teknis, makin sedikit siswa yang kita hadapi itu akan kita lebih fokus untuk kita lebih mudah untuk memperhatikan karakter masing-masing anak. Nah, apa teknik-teknik yang Bapak Ibu sudah terapkan, pengalaman Bapak Ibu terkait pertanyaan pemateri yang nomor 4 ini, pendidikan yang berapa pada anak ini, ketika Bapak Ibu menghadapi jumlah kelas besar, di mana di atas 20 siswa, atau bahkan di atas 30, seperti cerita Bu Noviarani tadi. Monggo Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa sharingkan ketika untuk berusaha tetap mendesain pembelajaran yang berhamba pada anak, ketika di kelasnya itu kita menghadapi kelas yang besar, seperti Bapak Ibu. Monggo, silakan Bapak Ibu. Pak Usberi, masih angkat angkat? Silakan Pak Usberi. Ini yang tadi nih Pak, lupa. Oh, yang tadi. Atau saya bercerita saja Pak ya, pengalaman saya. Siap, saling sharing. Kalau Pak Usberi 5 anak lebih fokus Pak Usberi ya. Iya. Ini Bapak, kebetulan malah sebelumnya saya sedikit cerita, sebelum saya di sekolah yang sekarang, saya sebelumnya ada di sekolah yang lebih tinggi lagi. Mungkin kalau teman-teman yang dari Bondowoso sudah tahu, namanya SDN Kretek 3. Di mana lebih tinggi, mohon maaf Pak, lebih tinggi posisi geografisnya, posisinya Pak, posisinya. Oh, posisi geografisnya Pak ya. Malah itu kemarin ditempuh dengan jalan kaki Bapak, masuk daerah terpencil, sehingga ditempuh perjalanan itu 2 jam jalan kaki. Tidak ada kendaraan Pak, sepeda motor itu tidak ada Pak? Tidak ada Pak, tidak bisa pada waktu itu. Sekarang itu bisa melalui hutan Pak, jadi sulit lah kalau tidak pengalaman, tidak berani lah Pak. Nah kalau pas jatuh itu ya gitu. Malah yang sedikit cerita, kalau yang kemarin itu saya di Kretek 3 itu masuknya bahkan tidak ada istirahatnya Pak, 1 kali masuk. Nah, targetnya itu dari UPTD pada waktu itu, dari Korwin, itu anak-anak paling tidak bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung, seperti itu. Sehingga
Ada bahkan yang kelas 6 karena terpaksa, ada yang tidak bisa membacanya masih dieja. Sehingga kami lebih fokus lagi, lebih menghamba lagi lah istilahnya terhadap anak didik kita. Tapi yang sekarang sudah mendingan, meskipun pegunungan tapi sudah bisa dilalui sepeda. Yang ini Pak. Ya demikian Pak. Sebentar masih tamu ini Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Suberi. Luar biasa sekali pengalamannya Pak Suberi ya. Ternyata masih ada Bapak Ibu di mana kita mungkin ketika di kondisi yang di tengah kota dengan posisi yang strategis seperti itu ya, kita fokus ke metode pembelajaran dan sebagainya untuk menambah skill dan pengetahuan anak. Tapi di sisi lain ada beberapa daerah tertentu yang memang kelas 6 pun masih kita fokus untuk mempelajari anak itu membaca, karena memang kebutuhannya anak di kelas itu seperti itu Bapak Ibu. Monggo lanjut Bu Farah, silakan Bu Farah. Saya sangat tertarik tadi Pak dengan jawaban Pak Zubairi tadi. Bagaimana ya kalau kita bisa menerapkan pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan karakter pendidikan yang merdeka belajar gitu, jika pendidikannya yang dimiliki oleh anak saat ini masih harus belajar, harus membaca, harus berhitung gitu ya Bapak. Sedangkan tiga hal tersebut sangat diperlukan gitu. Kalau misalnya anak yang berkebutuhan atau lower gitu ya Bapak, bagaimana cara kita menyesuaikan gitu kalau pembelajaran kita diferensiasi seperti ini? Apakah kita hanya mengikuti kurikulum yang harus seperti ini saja, harus bisa baca, harus bisa menghitung, harus bisa menulis gitu, atau kita membiarkan potensi anak, misalnya anak lebih suka ke seni, itu bagaimana ya Bapak untuk menerapkan, karena kita kan harus juga menyesuaikan diri dengan keinginan wali murid gitu. Nah, kalau di kelas saya itu saat pembelajaran itu, ketika saya membagi proses pembelajaran menjadi kelompok-kelompok kecil menjadi 5 kelompok. Di sana itu ada ketidakseimbangan antara yang visual, audio, dan kinestetik gitu. Jadi bagaimana, apakah itu bisa lebih bermakna bagi siswa saat pembelajaran jika teman kelompoknya itu tidak seimbang gitu Pak? Serial luar biasa sekali Bu Farah ya. Tapi ketika kita di lapangan Bapak Ibu ya, di lapangan Bapak Ibu ya, walaupun merdeka belajar itu memang dituntut kita harus betul-betul mengajar sesuai kebutuhan anak, di sisi lain kadang dari struktural kita di situ ada capaian-capaian kompetensi, capaian-capaian kalau dulu kayak IKD ya, atau capaian-capaian pembelajaran yang memang ditargetkan seperti itu. Tapi di sisi lain di lapangan seperti yang diceritakan Pak Zubairi, diceritakan Bu Farah, bagaimana jika ada anak di kelas itu yang lower gitu ya, secara pengetahuan atau mungkin secara keterampilan, dia hanya bisa di seni saja, apakah kita hanya memberi fokus kepada seninya? Nah, itu menarik sekali memang untuk dibahas di poin 4 ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang bisa sharing tukar pengalaman, mungkin juga memberi solusi dengan teman-teman yang tadi. Monggo Bu Mary. Setelah itu Pak Khaidir, alhamdulillah Pak Khaidir sudah bisa bergabung ya Pak Khaidir. Monggo Bu Mary. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin saya sedikit sependapat dengan pertanyaan Bu Farah. Jadi sebenarnya permasalahan kami itu sama, bagaimana cara menghadapi anak dalam satu kelompok tapi memiliki karakter yang berbeda-beda seperti itu Bapak. Tapi mungkin saya sedikit akan men-sharingkan tentang kegiatan belajar mengajar saya ketika di kelas. Kebetulan saya di sini diamanahi sebagai guru matematika seperti itu nggih Pak. Jadi saya mengajarnya di kelas 6 khususnya. Jadi karakter belajar anak-anak itu berbeda-beda.
Apalagi mendengar kata matematika, mungkin menurut anak-anak itu apa ya, pelajaran yang menyeramkan Iya. mungkin. Iya betul. Jadi semenjak zaman saya sekolah dulu sampai sekarang namanya matematika itu ya tetap gitu-gitu aja, tidak jauh dari kata menyeramkan gitu. Tapi saya sebagai seorang pendidik di sini sebisa mungkin membuat bagaimana matematika itu tidak semenyeramkan seperti pandangan mereka, seperti pandangan murid-murid. Jadi yang saya lakukan pertama kali yaitu saya menjadikan pribadi saya khususnya guru yang apa ya, dalam tanda kutip bisa menjadi sahabat bagi anak-anak, bisa menjadi teman ngobrol bagi anak-anak. Jadi sebisa mungkin saya apa ya, membaur dengan mereka, gimana caranya supaya mereka itu cinta dulu dah sama gurunya. Masalah pelajaran itu belakangan, seperti itu. Jadi saya menarik perhatian mereka dengan cara seperti itu, kurang lebihnya Bapak. Lalu setelah saya mendekati mereka dengan cara seperti itu, ketika di kelas, mungkin kurikulum Merdeka itu menurut saya pribadi itu tidak cocok di pembelajaran matematika. Karena matematika itu apa ya, mau nggak mau ya harus diterangkan Pak gitu. Jadi kalau nggak diterangkan ya anak-anak ya wes, aku nggak mau ngerjakan seperti itu. Jadi mau nggak mau pembelajaran itu tetap klasikal seperti biasa Pak. Jadi seperti biasa salam pembukaan, ice breaking sebentar, lalu biasanya saya membawa alat peraga supaya anak-anak itu apa ya, tertarik dengan materi yang akan saya ajarkan seperti itu. Lalu yang jelas saya akan menerangkanlah sedikit materi tentang materi tersebut pada hari itu, seperti itu. Jadi untuk mengatasi kebosanan anak-anak itu, saya buat matematika itu semenyenangkan mungkin. Kadang saya ajak anak-anak itu untuk sambil bermain game, seperti itu. Lalu kadang saya ajak anak-anak itu untuk belajar di luar. Jadi sebisa mungkin saya buat anak-anak itu tidak bosan ketika menerima pelajaran matematika, seperti itu Bapak. Siap, terima kasih luar biasa sekali Bu Mary. Memang kalau sudah memegang mapel yang itu mindsetnya anak itu adalah sulit, itu tantangan tersendiri Bu Mary ya. Apalagi betul, Pak. Matematika di mana sejak kita kecil pun mungkin pelajaran yang itu, aduh besok waktunya matematika nih, itu sudah beban tersendiri Bapak Ibu ya. Betul, berat duluan. Oke. Nah, itu menarik sekali Bapak Ibu sharing-sharingnya dari Bu Mary. Monggo bisa ditambahkan Pak Khaidir, silakan Pak Khaidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Fansuri. Saya anak buah dari Pak Subairi, Haji Subairi. Karena kebetulan beliaunya merendah. Beliaunya itu kepala sekolah sekarang dari Kretek. Satu sekolah. Bukan Pak, saya di bawahnya. Saya di SDN Kretek 1. Oh, begitu nggih. Kretek 1, nggih. Secara geografisnya Pak ya? Nggih, lebih masih jauh dari Kretek 3 dengan Kretek 1 itu jaraknya jauh sekali, Pak. Memang betul apa yang dikatakan Pak Subairi, karena kanan jurang, kiri jurang. Kalau tidak hafal, ya insya Allah Pak, pulang tinggal nama. Begitu. Wah, menakutkan sekali Pak. Iya, betul Pak, betul. Kretek 3. Tidak bisa dijangkau, 2 jam jalan kaki. Ya Allah. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya barusan ada undangan wali matul karena hukumnya wajib, tapi saya bisa, bagaimana caranya saya bisa, kedua-duanya saya bisa hadir. Siap, terima kasih. Kebetulan saya wali kelas 4, Bu Mary, Bu Subairi, Pak Subairi, dan rekan-rekan semuanya. Saya memang banyak kendala Pak. Untuk kurikulum Merdeka sebenarnya siap tidak siap.
tapi saya lakukan setelah menggantikan posisi guru yang pindah tiba-tiba. CPN, masih CPN, setelah PN, beliaunya juga pindah, hanya CPN 2 tahun di Kretek 1, akhirnya kedandapan saya sebagai guru memegang kelas 4 dengan kurikulum merdeka. Betul-betul sangat kedandapan Pak saya. Pindah tiba-tiba, terus dari 100%, 80% tidak bisa baca. Kelas 4. Kelas 4. Bagaimana saya mau mengajarkan kurikulum merdeka, sedangkan 80% tidak bisa membaca. Saya koordinasikan ke kepala sekolah saya, memasrahkan semua sama saya. Istilahnya, saya diberikan beban, garapan, yopo-yopo jarimu, begitu. Istilahnya, kasarannya begitu. Tapi saya tidak putus asa, saya memberikan les gratis ke rumah. Sebanyak 9 siswa, 7 siswa, saya suruh ke rumah. Ke rumah dari jam 2 siang, sebelum maghrib, saya selesai. Saya jalani 1 bulan. Alhamdulillah, tinggal 1 orang yang tidak bisa membaca. Dengan hadirnya kurikulum merdeka, Bapak, antara setuju, antara tidak setuju juga tidak setuju, Bapak. Karena kalau memahami kurikulum merdeka, yang enak itu gurunya, bukan siswanya. Yang enak itu gurunya. Guru tinggal memutar bawa video, suruh perhatikan kepada anak-anak, misal energi, bagaimana hemat energi, suruh melihat video, menerangkan sebentar. Sebenarnya enak sih Pak, cuman hambatan saya untuk kurikulum merdeka ini Pak, apa ya Pak, antara memahami murid, justru kebanyakan tidak bisa memahami. Karena dari diajarkan bahwa penerangan melalui papan tulis, tidak melewati video, dari peralihan itu, murid kadang-kadang hanya bisa melihat video, tapi tidak bisa menjelaskan. Sedangkan di kurikulum merdeka ini, dalam garis besarnya memberikan kebebasan Pak, kepada anak itu Pak. Bukan gurunya, kepada anaknya. Kan begitu Pak. Jadi untuk masukan kepada rekan-rekan, kepada saya, mungkin saya agak tell me ya Pak ya, agak tell me, telat mikir tentang kurikulum merdeka. Saya mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk bimbingannya kepada saya. Sekian saja Bapak, jadi segala sesuatunya sebenarnya saya tidak menyimak, tapi saya sudah membaca tentang pemantik pertanyaan, tentang Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, bagaimana caranya, sudah saya membaca, tapi belum sepenuhnya 100% saya praktekkan. Begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidir, luar biasa sekali pengalamannya Pak Haidir. Ternyata Bapak Ibu, seperti yang kita sebutkan tadi, di sisi lain ketika kita memang mengajar di tempat-tempat yang apalagi lembaga-lembaga yang notabene lembaga besar atau di tengah kota seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin teori-teori pendidikan itu bisa kita terapkan secara strike Bapak Ibu ya, secara strike. Tapi ketika kita menemukan kondisi-kondisi yang tanda kutip spesial seperti itu, nah itulah dimana kita betul-betul dibutuhkan kemampuan sebagai seorang guru yang sebenarnya Bapak Ibu. Tadi ada yang masih raise hand, Pak Badril ya sepertinya ya. Oh, sudah diturunkan lagi Pak Badril. Mau menambahkan mungkin Pak Badril, silakan Pak Badril. Ya sekedar sharing pengalaman loh Pak.
Ya Pak. Kebetulan di sini saya mengajar mata pelajaran favorit siswa di SD, yaitu guru olahraga. Jadi, ya Pak. Jadi kebetulan mungkin kalau melihat dari karakter siswa, anak-anak itu lebih terbuka kepada guru olahraga, termasuk saya. Karena bila saya itu tidak ke sekolah, karena sekarang kan siswa-siswa SD sudah banyak yang pegang handphone, Bapak. Jadi itu sudah WhatsApp ke saya, Pak Badril mana kok tidak sekolah gitu. Jadi kebetulan mungkin ada kepentingan keluarga atau anak kontrol anak sakit gitu ya. Jadi karakter siswa itu memang kalau zaman sekarang ini memang perlu pendekatan yang sangat apa namanya ya, yang sangat dekat lah, yang harus kita kita berpedoman kepada pendidikan yang hamba anak tadi. Itu mungkin Pak ada yang banyak yang sudah lupa barusan yang mau diceritakan. Lanjut teman-teman. Terima kasih Pak Badril. Satu poin Pak Menteri Pak Badril untuk meningkatkan atau lebih merelevansikan pendidikan yang beramah pada anak, kita harus dekat dulu kepada anak. Betul itu Pak Badril. Kita harus dekat dulu kepada anak. Ketika kita sudah dekat kepada anak, anak akan lebih terbuka dengan kita akan lebih dapat berkomunikasi dengan itu, kita dapat lebih mengerti dengan kebutuhan anak. Cuman satu lagi Bapak Ibu, saya kepingin tahu dari salah satu guru SMK, boleh Bu Novi atau dari guru SMP, Bu Nurdina. Rata-rata satu kelas itu kelas besar tadi, ya. Kira-kira bagaimana memaksimalkan penerapan pendidikan yang beramah pada anak, di mana kita menghadapi klasikal yang sangat besar. Bu Nurdina, Bu Novi, silakan. Baik Pak, sebenarnya tidak jauh beda dengan Bu Mary Fitriani dari SDIT. Saya juga mengajar matematika kebetulan di SMP. Memang pelajaran matematika sudah ditakuti Bapak dari murid-murid, jadi belum gurunya masuk sudah pada kabur duluan Bapak. Memang PR kami jadi guru matematika seperti itu. Tapi memang tantangan bagi kami, mengingat memang kan kita harus sebagai pendidik untuk berhamba kepada anak. Ya tadi itu tidak jauh beda dengan Bu Mary. Jadi kita memang dari dulu kesannya guru matematika kayaknya angker aja. Jadi, iya, jadi memang kita perlu untuk refleksi diri Bapak, terutama kepada saya pribadi, saya sebagai guru matematika. Jadi kita harus pendekatan kepada anak. Jadi pendekatannya tuh seperti kita kepada anak sendiri, kepada teman sendiri. Jadi kalau dibikin mungkin kalau kebiasaan saya itu dulu sebelum pembelajaran setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita bikin angket Pak. Angket itu tulisannya untuk murid itu apa saja kendala-kendala yang ada di rumah. Kadang kan mohon maaf, kadang kan anak belajar tuh tergantung motivasi anak. Kadang dia itu di rumah, entah dia dimarahin orang tuanya, entah dia tadi pagi moodnya hilang karena apa gitu loh Pak. Jadi memang saya buat angket, coba apa anak-anak yang kalian bikin kalian nggak semangat belajar, apa yang nggak bikin sekalian suka matematika. Jadi itu saya kumpulkan tadi per bulan atau 2 bulan sekali gitu. Jadi dari itu kita bisa mempelajari kemauannya anak-anak itu. Nah selain itu ya jadi memang guru ini memang harus, menurut saya harus sabar sih Pak, harus ekstra sabar, samudera yang luas harus sabar sekali. Karena memang itu kuncinya guru memang betul-betul ekstra sabar. Kalau ya memang karakter anak-anak kan memang beda-beda, terutama kita punya murid laki-laki. Kalau perempuan rata-rata nurut Bapak, kalau laki-laki memang agak susah diatur, ya itu bisa. Pokoknya ya harus legowo. Nah, jadi kita memang cuma sementara yang saya lakukan saat ini di sekolah itu Bapak, jadi terutama yang saya pendekatan khusus kepada yang laki-laki, yang suka kabur di kala matematika pelajaran tidak ada, mojok makan dan sebagainya itu. ya begitu Bapak. Jadi pendekatannya kita sebagai teman kayak orang tua,
kayak kita nih kayaknya seakan-akan kita nih guru psikologis loh Pak, kayak guru BK. Kayak kita nih psikiater memposisikan diri kepada oh ini loh iya apa sih nak kamu tuh kurangnya apa sih di rumah bagaimana, ada masalah apa. Jadi contohnya seperti itu. Jadi yang kiranya anak-anak itu oh ini guru apa ya, mendengar kayak kita nih orang tuanya. Jadi kita sebagai wakil orang tuanya di sekolah. Jadi anak-anak itu nggak sungkan mengungkapkan isi hatinya, apa yang unek-uneknya untuk jadi dia tahu. Jadi alhamdulillah ya Bapak yang saya terapkan seperti itu, yang biasanya anak itu bandel, suka melawan sama guru, kata-katanya kasar, mungkin dengan pendengar dia alhamdulillah kok ya ini mulai banyak berubah. Oh, yang biasanya nggak rajin. Jadi dengan pendekatan seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih sharingnya Bu Nusna luar biasa sekali. Ada satu poin menarik di sini itu Bu Nusna rutin membuat angket yang diberikan pada anak-anak terkait apa kendala-kendalanya ketika belajar. Mungkin ada masalah di rumah dan sebagainya. Itu luar biasa sekali terobosannya Bu Nurdina ya. Sehingga dengan itu kita lebih bisa memahami kondisi anak. Oke, Bu Novi. Bu Novi. Terima kasih Bapak. Saya mungkin teman-teman sudah menyampaikan semua tadi. Saya mungkin hanya sharing saja. Kebetulan saya di sini sebagai guru BK ya Pak. Jadi ada juga sih jam klasikal di kelas, tetapi tidak terjadwal seperti itu. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini yang mengharuskan gimana ya Pak, mengharuskan siswa untuk naik kelas seperti itu nggih Pak, benar nggih Pak? Nah itu membuat gimana ya Pak, baik saya dan teman-teman itu semakin kewalahan karena banyak siswa kami itu yang gimana Pak, semakin menjadi dalam tanda kutip sering tidak masuk seperti itu, padahal sudah didatangi ke rumahnya, sudah dipanggil orang tuanya seperti itu. Jadi kita semakin gimana ya Pak, untuk mengambil keputusan itu susah seperti itu Pak. Dan juga untuk nilai dari sharing teman-teman itu selalu bilang, loh ya gimana ya, sudah saya kasih nilai KKM saja seperti itu Pak. Selama ini sama yang dikatakan Bu Nurdina, untuk menyelami anak-anak itu memang kita harus dekat dulu. Kita mendekatkan diri, kita bertanya yang di luar konteks masalahnya anak-anak dulu, sehingga anak-anak bisa percaya kepada kita. Setelah itu kita baru masuk seperti itu Pak. Kebetulan dengan adanya seperti itu, siswa saya yang notabene jurusan SM itu yang banyak sekali siswa yang bermasalahnya itu gimana ya Pak, banyak yang berubah meskipun perubahannya hanya sedikit seperti itu. Jadi siswa saya itu yang sering sharing itu kalau ketemu kan selalu saya sapa, Le, ganteng gimana kabarnya, itu juga semakin dekat kepada kita gitu Pak. Jadi ketika kita panggil, saya panggil pun itu anak-anak mesti bu, nah dia langsung cerita seperti itu Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Bu Novi sharing pengalamannya. Nah, memang dari sharing pengalaman di sesi terakhir ini Bapak Ibu terkait relevansi dan implementasi pendidikan yang berdampak pada anak memang sangat bervariasi sekali Bapak Ibu ya, sangat bervariasi sekali, tergantung juga lingkungan dan kondisi serta banyak faktor yang bisa kita terapkan. Tapi Bapak Ibu, disitulah ada tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sebagai guru penggerak yang dimana dituntut harus tetap optimis untuk menjadikan pembelajaran itu
berdiferensiasi, menjadikan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini diskusi dan tanya jawab sudah. Di sesi terakhir yaitu umpan balik dan refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini saya dalam rangka menjaga ini karena biasanya jaga-jaga, karena kalau diskusi itu biasanya molor Bapak Ibu. Jadi sambil jalan tadi saya sambil memberikan refleksi, sambil memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang intinya Bapak Ibu, saya memberikan refleksi sebentar kayak tambahan dari 4 pemantik tadi Bapak Ibu, dengan filosofi KHD dengan 4 pertanyaan pemantik ini, mulai dari makna menuntun, kemudian pendidikan yang perlu mempertimbangkan potret alam dan kudrat zaman, kemudian relevansi pendidikan yang berhamba pada anak Bapak Ibu. Di sini intinya kita sebagai Bapak Ibu, sebagai guru penggerak, itu kedepannya selama 6 bulan nanti fokus untuk dalam belajarannya adalah di sini Bapak Ibu. Nah, dengan modul-modul yang berikutnya itu fokusnya tetap adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sempat membuka modul-modul yang lain, itu adalah teknik-teknik atau teori-teori tambahan, materi-materi pendalaman dalam rangka bagaimana kita itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berhamba pada anak Bapak Ibu. Di mana yang zaman dulu kita seperti yang disampaikan tadi oleh kalau tidak salah tadi sebentar Pak Badril ya mungkin ya tadi ya, yang menyampaikan bahwa dulu guru itu memang kita teacher oriented ya Bapak Ibu ya. Teacher oriented, kita sebagai seorang guru kita pusat dari ilmu, di mana sekarang itu kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, kita harus menjadi seorang fasilitator nggih. Menurut Pak tadi betul. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan anak itu berkomentar, mungkin saya lebih suka belajar dari YouTube daripada mendengarkan penjelasan dari guru saya yang di kelas. Itu ketika saya mendengarkan guru di kelas mungkin merasa ngantuk, tapi ketika belajar di YouTube itu lebih menyenangkan. Itu hal seperti itu saat sekarang ini sangat mungkin sekali terjadi Bapak Ibu. Sehingga memang dalam pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, kita akan diajari ilmu-ilmu bagaimana kita mengembangkan diri kita agar dapat mengembangkan pembelajaran secara berdiferensiasi dan pembelajaran yang berhamba pada anak Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu refleksi dan penguatan dari saya. Teman-teman PP masih ada di sini, Bu Nur Ikhwatin atau Bu Arini ada? Ada Bapak. Oke, monggo Bu Nur Ikhwatin atau Bu Arini bisa memberikan refleksi atau penguatan kepada teman-teman CGP. Nanti setiap sesi, teman-teman PP, nanti misalkan Bu Nur Ikhwatin nanti kita desain memberikan penguatan di awal, nanti Bu Arini memberikan refleksi atau penguatan di belakang. Nanti di virtual yang selanjutnya Bu Arini di awal atau Bu Nur Ikhwatin yang di belakang. Monggo silakan bisa Bu Nur Ikhwatin atau Bu Arini memberikan refleksi tambahan, silakan. Baik Bapak, mohon izin. Silakan Bu. Di sini saya hanya memberikan penguatan saja mungkin ya mengenai pembelajaran yang menghamba kepada murid. Nah, di sini kata kuncinya adalah hamba. Sebagaimana hamba itu adalah melayani tuannya, sebagaimana kita seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti hamba itu adalah melayani. Itu adalah kata kuncinya. Di sini benar katanya teman-teman CGP hebat itu bahwa pendidikan yang ada itu seharusnya kita bisa melayani kebutuhan anak. Jadi setiap anak itu mempunyai keunikannya masing-masing.
Kita sebagai seorang pendidik harus mampu melayani, harus mampu memahami apa kebutuhan yang didik kita butuhkan. Makanya di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu akan kita akan pelajari lebih dalam, nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Memang Bapak Ibu, sesuatu hal itu memang harus dibiasakan. Karena pembelajaran tidak gampang, tidak semudah yang kita seperti membalikkan tangan kita. Butuh pembiasaan, butuh proses. Makanya sebagai guru, kita itu juga harus terbiasa dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan kunci utamanya sama, yaitu murid, murid, dan murid. Mungkin itu penguatan dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Ikhwatin. Bu Arini mungkin mau menambahkan, silakan Bu Arini. Terima kasih Bapak waktunya. Untuk penjelasan dari teman-teman CGP itu sudah sangat lengkap menurut saya Bapak. Di sini saya hanya menambahkan sedikit, mungkin sama dengan yang lain, bahwa pendidikan yang menuntun atau pendidikan yang menghamba itu di mana pendidikan yang memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan atau mengasah bakatnya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Badril, itu guru di sini hanya memfasilitasi atau menjadi fasilitator untuk muridnya. Tetapi di sini juga namanya memberikan kebebasan atau hanya menuntut di sini, tetap guru itu memberikan arahan kepada murid agar murid tersebut tidak kehilangan arahnya. Juga di sini guru memiliki peranan sebagai fasilitator, di mana guru tetap harus mampu membuat kelas yang menjadikan kelas tersebut atau tempat tersebut menyenangkan. Karena kebanyakan ketika kelas tersebut membosankan, maka murid akan jenuh untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi ketika kelas tersebut menyenangkan, maka murid tersebut akan senang dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi di sini guru harus mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Mungkin itu saja Bapak, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arini, luar biasa sekali penguatannya. Bapak Ibu, karena ini sudah sore, Bapak Ibu, sudah jam 5, untuk sesi sore kali ini Bapak Ibu bisa kita akhiri Bapak Ibu, mengingatkan kembali Bapak Ibu, teman-teman CGP yang mungkin belum ada yang menyelesaikan tugas-tugas yang dieksplorasi konsep, saya memang belum melakukan penilaian Bapak Ibu, yang dieksplorasi konsep itu ada tugas-tugas. Ini kami mengingatkan Bapak Ibu semuanya, lihat duditnya, kalau ada tugas yang ada dudit Bapak Ibu CGP, segera dicatat duditnya, jangan sampai melebihi dudit. Kemudian jika ada kendala apapun Bapak Ibu, koordinasi dengan PP, nanti jika PP perlu koordinasi ke atas, nanti dengan kami nanti koordinasi dengan BPGP, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, bisakah dihidupkan on cam-nya semuanya Bapak Ibu? Saya ingin mengambil gambarnya Bapak Ibu. Dulu. Oke. Bu Umi Rofiko, ada Bu Umi Rofiko, Pak Arik, Pak Subairi. Pak Arik, ada Pak Arik? Ada Pak. Oke. Saya ambil gambar dulu. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi rukol Bapak Ibu. Nanti untuk time-nya nanti kita kembali di grup Nanti kita ini itu butuh sore atau malam. Terima kasih Bapak Ibu ya semuanya, jaga kondisi, semangat selalu.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Jaga kondisi Bapak Ibu, nggih, jaga kondisi semuanya. Insya Allah. Bagaimana ini? Apa bisa keluar sudah? Lanjut keluar. Ya, sampai ketemu lagi. Yap. Tak keluar suara aja. Ibu rumah ini kok ada video? Ini tak keluar video, tak keluar suara kok. Iya komen. Ini ada iya. Ibu rumah ini aja pernah ya. Iya, bingung ini. Kok? Sendiri 200. Ada rumah. Bisa beda. Berarti belum bisa. Cuma dia bisa jadi kita tidak dia sendiri itu saya kediri atau jangan apa ada bagian di kolom bukan ini pun ya bagian ya